Saudara, tarik ulur negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran masih terus terjadi. Bahkan Trump batal mengirimkan utusan ke Pakistan untuk negosiasi lanjutan dengan Iran. Sementara Iran menegaskan bahwa siap membalas lebih keras jika Amerika Serikat Israel kembali menyerang. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami melalui sambungan daring pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE Anton Aliabas. Selamat malam Mas Anton. Selamat malam, Mbak Valen. Nah, Mas Anton, dengan dinamika yang terjadi, terutama dengan Trump batal untuk mengirim utusan khususnya ke Pakistan, artinya sudah tertutup pintu negosiasi di sini? Nggak gitu juga bacanya. Jadi yang pertama jelas bahwa ini menunjukkan tidak ada progres ya, tidak ada progres dari upaya perundingan damai. Apakah upaya tersebut gagal total? Jawabannya enggak. Cuma memang progresnya menjadi sangat kecil gitu ya. Itu satu. Kedua, memang masih ada beberapa hal krusial yang menjadi hambatan. Yang pertama jelas ini menunjukkan adanya distrust yang masih sangat tinggi. Itu kenapa bahwa kemudian Amerika mengcancel ya, karena kemudian Menlu Iran tidak ingin menunggu gitu. Itu satu. Kedua, memang ada beberapa isu krusial yang terkait materi negosiasi, seperti misalnya blokade Selat Hormuz, yaitu yang jelas menjadi hambatan utama. Lalu juga kita akan bicara tadi tentang nuklir atau pengayaan uranium, lalu bicara tentang juga tentang aset, gitu, aset yang masih dibekukan, lalu juga tentang reparasi dan lain-lain. Gitu. Jadi ini memang sedikit banyak menunjukkan sinyal bahwa jadi ketika kita bicara tentang tidak adanya progres ini, bahwa jangan-jangan ini kita lagi tidak sedang berada pada fase menuju sebuah pencapaian dari resolusi konflik, tapi fase menuju konfrontasi yang lebih panjang gitu. Jadi kalau misalnya ini terus dilanjutkan, gitu Mbak Valen. Berarti maksud Anda risiko untuk eskalasi konflik lebih besar ini ada kemungkinan terjadi karena ya kita melihat sebelumnya bahwa tidak, ini perundingan tahap kedua gagal. Kemudian yang sebelumnya ini juga ada gencatan senjata yang dilakukan secara sepihak oleh Amerika. Nah, ini resiko eskalasi untuk konfliknya seperti apa, Mas Ali? Ya, memang menjadi resikonya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena memang progresnya sangat-sangat lambat gitu ya. Jadi memang di satu sisi para pihak yang bertikai, terutama Iran misalnya, tidak mau bernegosiasi langsung. Dia hanya ingin menyampaikan proposal, apa standpoint-nya hanya melalui misalnya melalui pemerintah Pakistan, dan pemerintah Pakistan lah kemudian yang ingin menyampaikan. Itu tadi yang disampaikan oleh Trump bahwa dia menerima proposal bla bla bla. Ya, itu adalah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan gitu ya, pihak Pakistan, bukan yang langsung di Iran menelpon mereka gitu. Jadi memang kalau misal kita lihat sedemikian bagaimana dinamika belakangan ini, lalu juga ada double blokade di Selat Hormuz, tentu saja di satu sisi bahwa economic pressure akan makin tinggi. Yang kedua tentu saja potensi eskalasi ini kemudian akan menjadi lebih besar gitu. Jadi jika memang tidak ada progres yang kemudian bisa kita catat kalau misal kita lihat dalam terakhir-terakhir ini, itu sih Mbak Valen. Tapi yang menjadi kunci supaya perang ini tidak berlarut-larut dan berimbas ke krisis multidimensi, gimana Mas Anton? Yang pertama ya tentu ini tentang Selat Hormuz dulu yang harus dibicarakan gitu. Jadi bagaimana nih Selat Hormuz gitu. Jadi bagi saya kan itu yang sebenarnya jadi prasyarat utama dari Iran gitu. Jadi Iran ingin bahwa Selat Hormuz kalau Iran membuka, maka sebenarnya Amerika juga harus membuka gitu. Jadi jangan yang membukanya hanya dari pihak Iran, itu satu. Kedua, memang mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau kalau saya melihat bahwa kelihatannya keterlibatan negara besar seperti Cina dan Rusia dalam hal ini menjadi cukup krusial. Kenapa? Kelihatannya karena dengan keterlibatan negara besar itulah kemudian Amerika itu mau setidaknya memegang pendapatnya, memegang ucapannya gitu. Jadi selama ini saya melihat bahwa ya Pakistan kemudian tidak punya posisi yang cukup kuat untuk kemudian memaksa Amerika misalnya untuk oke, negosiasi hanya berada misalnya di dalam ruang nyata yang ada di Islamabad misalnya. Tidak kemudian Trump itu sedikit banyak itu mengacaukan gitu. Jadi strategi itu mau tidak mau memang harus diintervensi untuk ditunda atau dihentikan terlebih dahulu jika kita memang ingin progres. Dan siapa negara itu yang kemudian bisa gitu ya, bisa untuk mencoba menekan Amerika Serikat, ya tentu saja negara besar dalam hal ini, entah itu Cina ataupun Moskow dalam hal Rusia gitu. Jadi kan
ada rencana misalnya Menteri Luar Negeri Arakci ini kan selain ke Muscat juga akan ke Moskow gitu. Dalam konteks apa? Dalam konteks ya untuk juga ingin menyemai perdamaian. Jadi harapannya memang ada upaya yang lebih asertif yang dilakukan oleh aliansi. Jadi ally-nya dari Baik. Iran tersebut untuk kemudian mau apa? Mau memaksa tanda kutip dalam hal ini memaksa Amerika untuk kalau memang ingin melakukan perundingan ya serius gitu. Jangan kemudian membuat apa namanya membuat gaduh dan membuat bingung mana yang harus didengarkan. Apakah misalnya perundingan Baik. yang ada di tempat gitu atau memang di media sosial yang harus nanti kita saling beradu pandangan. Itu sih Mbak Valen. Baik, kita nantikan seperti apa dinamika terkini dari konflik Timur Tengah ini. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Mas Anton Ali Abbas. Salam sehat selalu, Mas.